Ya, kepada Pak Dokter. Jadi Pak Dokter, bagaimana sih kolaborasi antara rumah sakit dengan dokter spesialis ini? Kan kita tahu banyak loh kebutuhan alat-alat kesehatannya dari Pak Dokter. Nanti ke depan bagaimana cara meningkatkan kolaborasi itu sehingga pelayanan yang diberikan oleh Pak Dokter dapat maksimal kepada masyarakat? Ya tentu saja kita harus saling berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Tidak hanya dengan beliau, kita juga dengan dokter-dokter spesialis yang lain terus menjalin komunikasi. Kebutuhan-kebutuhan mereka, inovasi-inovasi yang mau dilakukan. Ya kadang-kadang ilmu kedokteran ini kan berkembang terus. Sudah ada ilmu-ilmu yang terbaru, ya pasti mereka yang di lapangan yang memang di spesialisnya langsung lebih update akan ilmu-ilmu tersebut. Nah, dengan saling berkomunikasi, ya ini dengan beliau belum bergabung saja kemarin itu sudah kita intens komunikasi. Beliau butuh apa, alat apa, kita sudah punya apa, terus yang prioritas berikutnya apa. Nah, itu sudah kita planningkan berikutnya. Nah, sehingga sama seperti spesialis yang lain, karena ini harus berjalan beriringan dalam membuka suatu layanan. Tidak hanya SDM, namun SDA-nya juga sama Sarprasnya juga harus kita lengkapi bersama-sama. Sehingga layanan spesialistik yang komprehensif itu bisa kita selenggarakan. Jadi kemarin sudah dijelaskan oleh Dr. Karlop, saya di sini sudah mungkin 5 tahun lebih ya. Setelah itu saya mengambil spesialis di bidang ilmu konservasi gigi. Jadi memang untuk bidang spesialis di kedokteran gigi itu ada beberapa macam. Mungkin ada sekitar 8 macam. Ada bedah mulut, ada konservasi gigi, ada periodonsia, prostodonsia, ortodonsia, penyakit mulut, radiologi kedokteran gigi, dan lain sebagainya. Mungkin setelah ini akan ada penambahan lagi di spesialistik giginya. Nah, untuk di bidang spesialistik saya, yaitu di ilmu konservasi gigi, memang salah satu hal yang membuat saya untuk berangkat sekolah spesialis itu adalah tidak berjalannya sistem rujukan yang khususnya untuk rujukan gigi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi sejak awal Kabupaten Sumbawa Barat berdiri sampai mungkin hari ini, dokter gigi spesialisnya itu belum ada. Jadi mungkin saya juga dokter gigi spesialis pertama ya yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk bidang ilmu konservasi gigi yang saya tekuni ini mungkin dibagi menjadi 2 macam ya untuk perawatannya. Yang pertama adalah perawatan saluran akar. Yang kedua adalah perawatan untuk restorasi gigi. Lah, perawatan saluran akar itu yang pertama itu terdiri dari perawatan saraf gigi. Jadi ketika ada pasien giginya berlubang, saya sudah beberapa tahun ditunggu, banyak pasien gigi, apalagi di Kabupaten Sumbawa Barat ini pasien-pasien yang giginya berlubang pengennya dicabut. Jadi jangan cepat-cepat untuk dicabut, padahal gigi yang berlubang ini masih bisa kita rawat, masih kita bisa restorasi seperti ya mirip dengan gigi aslinya sebetulnya, tanpa adanya dicabut. Jadi ketika gigi berlubang dan sakit, ini kan saraf giginya itu kan sedang terjadi infeksi di sana, maka kita lakukan perawatan saraf gigi untuk perawatan saluran akarnya. Yang kedua, pembersihan saluran akar. Yang ketiga itu adalah pengisian saluran akarnya. Jadi lebih ke arah perawatan, kalau di bidang konservasi gigi itu namanya perawatan endodontik, perawatan saraf gigi. Yang kedua ya perawatan yang kedua adalah perawatan restorasi gigi. Perawatan restorasi gigi itu perawatan yang mungkin orang awam bisa ngomong tambal gigi gitu, atau tumpatan gigi. Jadi tumpatan restorasi estetik, veneer, bleaching, tempat-tempat estetik dan sebagainya, kita bisa lakukan perawatan di sini seperti itu. Selanjutnya memang banyak pasien, saya beberapa tahun bertugas di sini ini, pasien-pasien giginya berlubang ini pengennya dicabut, seharusnya jangan dulu dicabut gitu. Kalau bisa dirawat dulu giginya, dan alhamdulillah untuk alat dan sebagainya sudah siap di sini. Kita siap untuk melakukan
perawatan gigi secara komprehensif, dan semoga masyarakat di Sumbawa Barat juga bisa menikmati pelayanan gigi yang spesialistik seperti itu. Jadi apakah alat-alat kesehatannya sudah menurut Pak Dokter alat-alatnya sudah lengkap? Mungkin untuk kelengkapan secara lengkap benar kita bertahap. Tapi insya Allah untuk dasar dan sebagainya kita siap untuk melakukan pelayanan kesehatan. Apalagi untuk ilmu konservasi gigi. Bahkan ronsen gigi juga sudah ada di sini. Pasien-pasien juga bisa kelihatan nanti giginya di dalamnya seperti apa. Entah itu bernanah. Kalau bernanah kadang-kadang giginya bernanah, Dok. Bernanah itu kan ada abses di dalamnya. Itu juga bisa dirawat, kita perawatan saluran akar tanpa harus dicabut giginya. Kecuali memang giginya sudah benar-benar tidak bisa dirawat sama sekali, baru mungkin kita arahkan untuk dicabut, diekstraksi. Tapi memang kadang-kadang pasien-pasien ini kita harus edukasi, Bang, ya. Jangan cepet-cepet untuk minta dicabut padahal giginya masih bagus, walaupun sakit lah. Sakit ini kan kita perlu rawat saraf giginya. Lah kita yang akan menyediakan perawatan saluran akar di situ. Ada enggak tantangan dalam memberikan pelayanan gigi kepada masyarakat ini bagi rumah sakit? Kalau ada mungkin apa sih tantangannya? Dan bagaimana cara kita mengatasi tantangan itu? Ya, saya sih berharap mudah-mudahan tidak ada tantangan ya, karena khusus saya tidak bisa berbicara di daerah lain. Kalau di Kabupaten Sumbawa Barat ini untuk segi pembiayaan itu kan sudah ada yang menjamin. Nah, Pemda KSB ini melalui program-programnya juga membiayai untuk jaminan kesehatan, salah satunya BPJS. Yang kedua, tidak hanya untuk BPJS, membiayai BPJS, bahkan untuk orang yang belum punya BPJS, kalau mau dibiayai Pemda 1 kali 24 jam bisa aktif. Jadi kalau misalnya hari ini sakit dan memang tidak punya BPJS, kalau memang penduduk KSB punya KTP, punya KK dan memang tidak mampu, bisa diterbitkan BPJS-nya aktif dalam 1 kali 24 jam. Nah, jadi harusnya masyarakat menikmati saja layanan. Ya, beri masukan kalau memang ada kekurangan, tetapi jangan ragu atau takut untuk datang karena tidak punya biaya. Pun tidak ada jaminan kesehatannya, kita carikan solusinya. Begitu. Jadi kalau untuk tantangan yang dari sisi masyarakat, ya saya mencoba meyakinkan bahwa termasuk dengan layanan baru gigi ini bisa menggunakan BPJS. Dari segi pembiayaan harusnya tidak masalah. Tantangan di kami adalah tentu saja senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik, karena batasan layanan ini kan setinggi langit. Kita sudah sampai di sini, tentu saja kepuasan masyarakat akan lebih bertambah lagi, pingin lagi. Kalau beliau 2013 ya, 2013 di KSB, saya 2007 di KSB. Nah, saya ingat kalau dulu yang penting ketemu dokter, disuntik, selesai. Nah, tetapi tidak seperti itu sekarang. Nah, sekarang pun dilihat kenyamanan ruangan, kalau berobat dingin apa enggak, dokternya senyum apa enggak, gitu. Kalau dokternya galak juga sedikit, handphone saya bunyi sudah ini. Kenapa kok dokternya ini, kita sakit bukannya sehat malah makin sakit. Nah, itu tantangan bagi kami, bagaimana masukan-masukan yang terus berdatangan dari masyarakat itu kita bisa mengemas menjadi suatu bentuk layanan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Apakah dengan mencabut itu betul-betul solusi atau ada efek lain dari kita cabut itu, sehingga dokter kan harus kita rawat. Ya, jadi pertama memang kalau sakit gigi setelah itu dicabut giginya memang sakitnya hilang lah dalam tanda kutip, tapi akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Yang pertama, ketika sistem pengunyahan di rongga mulut kita itu pasti tidak maksimal karena ada satu gigi yang hilang. Yang kedua, gigi-gigi sebelahnya, ketika ada satu gigi yang hilang, pasti gigi sebelahnya akan bergerak karena gigi itu semua bergerak, bisa bergerak. Kenapa ada perawatan ortodonsi ya, perawatan kawat gigi itu untuk bisa merapikan gigi, karena gigi itu bergerak. Ketika ada gigi sebelahnya sudah tidak ada, gigi itu bergerak dan akhirnya terjadi namanya maloklusi, oklusinya tidak sempurna. Jadi akhirnya
susah juga untuk makan dan sebagainya bermasalah. Apalagi kalau semuanya dicabut, giginya ada, susah juga untuk mengunyah kan. Nah, kita tetap filosofi kita itu kan konservasi, merawat, mempertahankan. Selama itu bisa dirawat, dipertahankan. Pun ada solusi yang lain ya, ketika gigi dicabut kan bisa pakai gigi palsu. Tapi apakah senyaman gigi asli? Nah, itu kan juga jadi pertanyaan. Walaupun dengan tindakan yang paling mutakhir tentunya dental implant yang ditanam giginya di dalam gusi, di dalam tulang alveolnya itu pun juga ketika terjadi permasalahan atau penyakit-penyakit degeneratif juga bisa goyang juga gigi yang sudah ditanam itu gitu loh. Jadi konsep filosofi kita itu mempertahankan gigi, mengkonservasi gigi supaya tetap, karena yang paling baik untuk pengunyahan gigi itu bukan gigi palsu tapi gigi asli, seperti itu. Apa sih harapan dari Pak Dirut dengan hadirnya dokter spesialis ini? Baik, harapan saya tentu saja sama seperti yang beliau sampaikan tadi, bahwa kalau kami dari manajemen tentu menginginkan memberikan layanan kesehatan secara komprehensif bagi masyarakat. Selama ini memang kami berfokus kepada penyakit-penyakit prioritas seperti kanker, jantung, stroke, gagal ginjal, diabetes, ibu dan anak, dan sebagainya. Nah, tetapi yang tidak kalah pentingnya juga di sini kesehatan gigi itu juga penting. Tadi beliau sudah banyak menyampaikan sehingga ada perspektif baru bahwa gigi itu tidak melulu kalau rusak sedikit langsung cabut, goyang dikit nggak langsung cabut. Nah, beliau ini bisa mencoba mengupayakan bagaimana gigi yang sakit bisa kembali sehat, walaupun kadang-kadang ada limitasinya, dok ya. Yeah. Ada limitasinya, memang giginya nggak bisa, ya harus dicabut. Nah, bagaimanapun juga perlu menyadari bahwa kesehatan gigi ini juga merupakan bagian penting dalam kesehatan manusia. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di sini, masyarakat juga semakin menyadari pentingnya kesehatan gigi. Nah, tentu saja kalau dengan gigi yang cemerlang, yang indah, nah tentu saja kan saya rasa semua orang pasti akan setuju kalau memang gigi itu mempunyai peranan penting dalam kesehatan kita. Terakhir ini Pak, ada nggak tips untuk masyarakat kita agar dapat menjaga gigi tetap sehat dan kuat? Nah, yang pertama itu ya pasti untuk masyarakat di sini jangan lupa untuk menjaga oral hygiene, jadi kayak kebersihan rongga mulutnya dengan cara ya pasti sikat gigi 2 kali sehari. Kenalilah ketika giginya sedikit ada yang lubang atau karang gigi dan sebagainya, segera ke dokter gigi. Kalau bisa juga 6 bulan sekali ke dokter gigi. Yang ketiga juga jangan lupa asupan makanannya, jangan asupan makanan daging semua, tapi harus ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Terus jangan dengan gizi yang seimbang seperti itu. Dan terakhir, hindari kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Contohnya merokok. Merokok itu sangat jelek untuk di jaringan periodontal gigi. Jadi kayak gusi gigi. Gusinya itu pasti orang-orang perokok itu hitam, betul Bang. Dan itu untuk membersihkannya, untuk menyehatkan kembali gusi-gusi tersebut itu agak susah gitu loh. Seperti itu. Jadi ya kebiasaan-kebiasaan buruk itu mungkin salah satunya rokok itu mungkin dihindari. Banyak soalnya di KSB ini masih proaktif ya, mungkin dikurang-kurangi lah. Kami juga perokok. Dikurang-kurangi lah seperti itu. Dan jangan lupa 6 bulan sekali ke dokter gigi untuk ngecek kesehatan gigi, karena masyarakat di KSB ini sangat jarang sekali, mungkin takut ya ke dokter gigi ya. Mungkin takut dicabut atau seperti apa, padahal tidak seperti itu. Ketika ada gigi yang bermasalah, secepatnya kita rawat seperti itu. Dan semoga masyarakat bisa teredukasi di sini dan bisa menikmati pelayanan spesialis kita seperti itu. Dan semoga kedepannya
ada spesialistik gigi juga yang bisa masuk lagi ke rumah sakit ini, contohnya kayak bedah mulut, karena kan kalau di bedah mulut juga ada kayak gigi paling belakang yang tumbuh yang tidak sempurna itu kan harus diambil, dicabut, ya itu kan kita belum ada juga. Nanti kedepannya semoga juga sudah ada. Dan atau spesialistik yang lainnya seperti itu. Jadi bisa dijelaskan sedikit ya, bagaimana perjuangannya lah, begitu dok, bagaimana mengawal dari proses pendidikannya, memastikan bahwa dokter spesialis ini bisa selesai sampai bertugas di sini. Dok, seperti itu. Ya, ini poin yang paling menarik di sini adalah bagaimana bisa kembali bertugas di sini. Nah, ini poin penting ini. Nah, kita juga nggak mau nanti, ya mohon maaf dok ya, makanya nggak mau selesai pendidikan tetapi tidak mengabdikan diri di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, jadi kalau kami ya sejauh ini yang tentu saja pada saat proses pemberian rekomendasi untuk sekolah, kita memang lebih mengutamakan dokter-dokter umum di Kabupaten Sumbawa Barat, ya terutama ini yang status kepegawaiannya itu sudah PNS, sehingga kalau PNS di KSB kan ya ada ikatan dulu untuk Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, lalu setelah itu kita kirim. Nah, kita sering komunikasi karena proses tesnya di perguruan tinggi ini kita nggak bisa intervensi. Ini murni dari dokter yang bersangkutan. Saya Pak Bupati hanya bisa memberikan rekomendasi bahwa memang beliau ini kita rekomendasikan dari Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, tetapi proses masuknya beliaulah yang berperan penting ini. Kalau misalnya nggak lulus tes ya nggak bisa juga. Nggak bisa sekolah juga. Ya. Selama periode itu tetap dipantau terus ya dok ya? Ya, kan pembiayaan kan juga dari daerah dok ya. Terus sehingga kita komunikasi dari akhir tahun kemarin pun juga intens komunikasi untuk alat-alat alkes juga untuk persiapan. Ya, bagaimana dok, kapan selesai nih, kurang lebih begitu kan, kapan selesai, apa ada kendala dalam pendidikan, kalau tidak ada kendala ya kita tunggu di sini. Nah, beliau bilang tunggu saja saya kembali. Nah, ini saya sedang berjuang mau tes. Komunikasi ini tetap. Komunikasi jalan. Makanya begitu beliau ke sini kita makin intens komunikasi, dan saat ini posisi beliau ini sudah siap bergabung ini mungkin per 1 Mei. 1 Mei. Nah, kita lagi urus 1 Mei baru buka. Ya, kita lagi urus surat izin prakteknya SIP ya. Nggak punya SIM, nanti bisa. Nggak boleh. Berarti komitmen rumah sakit ini untuk dokter spesialis ini juga berlaku pada dokter spesialis lainnya dok ya? Iya, kita mau ada keberlangsungan layanan kesehatan di kita, karena sulit nanti kalau masyarakat sudah menerima layanan sebelumnya terus tiba-tiba layanannya tidak ada. Saya kesian gitu, sedih juga kalau masyarakat sakit tidak terlayani begitu, sehingga kita ingin layanan kita tetap berlangsung, apalagi kalau dokter spesialis ini kan termasuk kita bilang tenaga langka. Nah, jadi dalam kelangkaan itu, ya disitulah mudah-mudahan kita semua bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Mungkin saya tambahin dikit bisa nggak dok? Oh, ya, bisa. Lah ini mungkin salah tantangan yang di sini ya, kebanyakan itu mungkin edukasi masyarakat itu bang. Jadi banyak masyarakat di KSP ini belum mengenal dokter gigi spesialis. Tahunya kan dokter gigi umum biasa, ada bolong, cabut, selesai. Mungkin salah satu tantangan yang tadi kan sudah disampaikan Dokter Karlop, salah satunya mungkin juga edukasi masyarakat. Oh, di sini ada dokter gigi spesialis, apalagi dengan bidang ilmu konservasi gigi. Janganlah janganlah yang gigi yang lubang-lubang itu langsung dicabut, kita rawat dulu. Nah, itu kadang-kadang masyarakat ini untuk dapat edukasi seperti ini agak susah. Jadi mungkin kami berharap itu media bisa mengedukasi juga masyarakat
harus ada dokter gigi spesialis di sini dan bisa menikmati pelayanan spesialistik di sini. Dan yang kedua mungkin teman-teman saya contohnya yang mungkin kerja di atas di Newmont atau di tempat-tempat yang lain, kadang-kadang karena dokter gigi pengennya spesialistik, perawatannya mereka itu rata-rata untuk perawatan gigi ke Mataram gitu loh. Kita pengennya itu nggak usah lah sampai ke Mataram, kalau bisa sampai di Taliwang aja selesai. Karena juga kedepannya mungkin sambil kolaborasi dengan rumah sakit dan mungkin dokter gigi spesialis yang lain bisa ada, kita cukupkanlah di sini. Jadi masyarakat Sumbawa itu nggak usah jauh-jauh ke Mataram untuk pelayanan kesehatan gigi. Kalau bisa sebaliknya yang Lombok itu bisa ke sini, mungkin kalau ada pelayanan-pelayanan yang spesialistik yang belum ada di Mataram, kedepannya seperti itu sih. Berarti ini sebagai bukti ya dok ya, bisa kita katakan sebagai bukti komitmen Pak Bupati khususnya rumah sakit dalam secara umum menyediakan layanan-layanan spesialis itu dok ya. Ini dari awal dikawal biar masyarakat, agar masyarakat ini tahu nih dok, ada bukti nih komitmen bahwa membuka layanan kesehatan khususnya dokter-dokter spesialis ini terus berlanjut ya dok ya. Betul. Beliau saya waktu ditugaskan oleh beliau di rumah sakit, kalau tidak salah layanan spesialis kita itu hanya 2 atau 3 ya, 2 ya. Penyakit dalam sama anak ya, bedah kandungan itu nyusul kalau nggak salah. Nah sekarang kita sudah punya, kalau saya tidak salah itu 15, ada beliau ini 16 layanan spesialistik. Nah tentu saja tanpa supporting dan pressure dari beliau juga untuk cepat masyarakat KSB ini bisa terlayani secara komprehensif, tentu saja nggak bisa. Nah kalau nggak ada dukungan dari beliau. Jadi komitmen beliau itu sangat jelas. Sekarang yang terbaru beliau perintahkan saya segera bisa untuk memberikan layanan jantung di rumah sakit secara komprehensif. Nah tahun kemarin kita sudah mulai buka nih layanan jantungnya gitu. Sembari kita sekarang lengkapi terus sampai kita bisa menyediakan layanan jantung yang komprehensif begitu. Jadi terus bergerak ini ya. Jadi demikian Pak Dirut, mudah-mudahan masyarakat KSB bisa nonton nih bahwa komitmen ini ada dan terus berjalan gitu ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat KSB bisa yakin bahwa apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kalaupun sejauh ini masih banyak kekurangan atau ada kekurangan, ya silakan disampaikan, kita terbuka dan terus kami akan lakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan, termasuk juga penambahan layanan-layanan spesialis yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat ini akan terus kita tambah. Nah, berikutnya pun nanti akan ada. Cuma tunggu episode berikutnya. Jangan kita buka dulu.